Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas kudrat dan iradah, atas inayahnya kepada kita, atas hidayah yang sampai kepada kita. Kita dimudahkan untuk menghadiri kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan akal pikiran dan mata hati kita semua untuk mendapatkan pesan-pesan yang akan disampaikan, juga berbuah kepahaman yang akan menjadikan bekal kita selama hidup di dunia. Salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik umat manusia, Nabi terhebat sepanjang zaman, manusia yang paling mulia akhlaknya, dialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga, sahabat, serta siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir, mudah-mudahan sampai kepada kita dijadikan umat yang mendapatkan syafaat yang bermasyarakat ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanggal 2 Mei ya, yang sering kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menarik ke seorang Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa output dari pendidikan bukanlah hanya sekedar bertambahnya ilmu, tetapi juga perubahan sikap. Dalam hal pendidikan, kita memiliki seorang suri tauladan terbaik, dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab, pengertian tarbiyah dengan ta'lim memang suatu hal yang berbeda. Jika ta'lim itu fokus kepada pengayaan, maka tarbiyah atau pendidikan, jika ta'lim atau pengajaran itu fokus pada pengayaan, maka tarbiyah itu outputnya adalah perubahan. Outputnya adalah perubahan pribadi untuk menjadi lebih baik. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya sering saya sampaikan bahwa tidak diwajibkan kita untuk berlomba-lomba saling banyak-banyak ilmu. Allah memang meninggikan derajat orang yang punya ilmu, tapi bukan berarti kita berlomba untuk mengumpulkan ilmu sehingga siapa di antara kita yang paling banyak ilmunya. Sama sekali itu bukan. Karena dalam mencari ilmu dalam Islam tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada amal. Bahkan Imam Ghazali mengatakan orang-orang yang berilmu itu celaka kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Jadi buat apa kita ikut kajian sana, kajian sini, ikut belajar ilmu ini, ilmu itu, tapi hanya sekedar di mental exercise, hanya untuk sekedar bahan diskusi, hanya untuk sekedar, bahkan nauzubillah, hanya sekedar untuk bahan berdebat, bahwa kita punya pendapat yang lebih kuat dan punya dalil sanad yang lebih hebat dari lawan diskusi kita. Kemudian Imam Ghazali menambahkan, orang-orang yang beramal pun celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu buah dari amal. Amal itu buah dari ilmu.
Ikhlas hanya salah satu bagian saja dari kumpulan akhlak yang mulia atau al-akhlakul karimah. Ibarat pohon tidak berbuah, itu seperti diibaratkan dalam peribahasa seperti ilmu yang tidak diamalkan, ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Nah, sementara pohon itu pun tidak selamanya menghasilkan buah yang manis. Kadang ada buah yang terlalu cepat matangnya karena terlalu lama tersinari matahari. Kadang ada buah yang dimasuki ulat sehingga busuk. Nah, seperti itu amal kita. Amal kita jika tidak dipondasi pada ma'rifat, pada kenal dengan Allah, kenal yang kita sembah, maka tidak selamanya buah dari ibadah itu akhlak mulia. Bisa saja buah dari ibadah itu akhlak yang lawan dari akhlak mulia, bukan akhlakul karimah, tapi madzmumah. Maka jangan aneh jika ada orang yang makin banyak amalannya tetapi kasar, banyak sholatnya tapi hubungan dengan tetangganya nggak baik, hubungan sosialnya bermasalah, hubungan di kantor bermasalah, dengan teman sekerja bermasalah, dengan bawahannya bermasalah, dengan bosnya bermasalah. Nah, itu karena tidak selamanya amal atau ibadah yang kita lakukan itu tidak selamanya berbuah akhlak mulia. Padahal seharusnya seperti dikatakan Imam Ghazali tadi, ya, orang berilmu celaka kecuali orang yang beramal, dan orang beramal celaka kecuali orang yang ikhlas. Makanya sekali lagi, kita bukan fokus pada pengajaran, kita bukan berjuang untuk makin banyak ilmu, bukan. Itu ibarat seperti orang yang terus-terusan seumur hidupnya menggali dan menanam pohon. Gali sana, pohon di sini. Pokoknya mungkin dia punya 5.000 pohon, tapi semua pohonnya itu tidak pernah berbuah. Lain hal dengan orang yang punya ilmu yang sederhana, tapi dia fahami, tapi dia amalkan, kemudian berbuah akhlak. Mungkin dia cuma punya 1 pohon, tapi pohonnya berbuah dan buahnya manis dan bisa dia nikmati. Itulah contoh terbaiknya dulu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, yang dia tahu dari Islam itu baru Ahad, baru itu kan, dia belum sholat kan, belum tahu yang lain, belum ada perintah sholat waktu itu, belum ada perintah syariat-syariat yang lain waktu itu. Yang dia tahu dari Islam itu hanya monoteis saja, bahwa Tuhan itu satu. Tapi lihat outputnya, segitu hebatnya siksaan orang-orang Quraisy untuk memaksa dia keluar lagi dari Islam, tidak mampu, tidak bisa, tidak terjadi. Padahal apa yang dia alami sungguh mungkin akan membuat orang yang ilmunya tidak semendalam beliau dengan mudah mungkin akan meninggalkan apa yang baru saja dia dapat. Tapi itu tidak terjadi kepada sahabat Bilal bin Rabah. Nah, itu bedanya pengajaran dan pendidikan. Patut kita evaluasi, patut kita tanya. Kita sebagai warga negara punya anak-anak yang kita sekolahkan dengan harapan anak-anak kita itu terdidik. Apakah setiap tanggal 2 itu kita memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hari Pengajaran Nasional? Apakah anak-anak yang kita didik, yang sekarang karena kita tidak mampu untuk mendidik, kita tidak punya waktu, kita habiskan waktu kita untuk bekerja, maka kita titipkan ke sekolah-sekolah, ke guru-guru supaya mereka didik? Apakah ada perubahan akhlak pada anak kita atau hanya sekedar bertambah ilmu? Apakah yang dibawa oleh anak-anak kita pulang dari sekolah itu perubahan yang positif, atau tiap pulang dari sekolah itu kita dapat yang aneh lagi, hari ini dapat yang aneh lagi, minggu depan dapat yang baru lagi, dan aneh semua dan negatif semua? Kalau itu yang kita dapat, berarti memang sistem pendidikan kita belum mendidik orang-orangnya, tapi baru mengajar, baru menambah ilmu, tapi tidak berubah hati dan pikiran, tidak berubah akhlak. Kembali lagi kepada contoh terbaik kita dalam hal pendidikan dan mendidik. Kalau kita merasa pribadi diri ini masih jauh dari kebaikan dan kebenaran, kita masih jauh dari apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita seumur hidup ini wajib mencari seorang pendidik yang mampu mendidik kita.
Apalagi kita punya tanggung jawab istri dan anak-anak yang juga harus kita didik, karena itu semua adalah tanggung jawab kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan mereka. Nah, kalau bagaimana bisa kita memberikan input yang baik kepada mereka sementara kita pun tidak mendapatkan yang terbaik? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 memberikan gambaran tentang siapakah pribadi pendidik itu. Kalaupun kita mencari guru, carilah guru yang seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul, seorang utusan fil ummiyina di tengah-tengah bangsa yang ummi. Pertama ingin saya bahas dulu ummi. Apa makna ummi untuk umat Rasul dan apa makna ummi untuk Rasulullah? Walaupun saya pernah menyampaikannya, saya ingin mengulanginya lagi. Ketika Nabi kita diberikan sifat al-ummi, Allahumma sholli ala hadan nabiyil ummi, ya Allah bersalawatlah kepada Nabi yang ummi. Al-ummi, itu apa? Al-ummi itu berasal dari kata itu artinya induk, sumber. Misalnya Al-Fatihah itu, nama lain surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran. Berarti dia induk dari Al-Quran, sumber dari Al-Quran. Sungguh hebat penamaan Al-Fatihah itu Ummul Quran, karena memang satu ayat dalam Al-Fatihah itu mewakili ratusan bahkan mungkin ribuan ayat yang lain. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu mewakili ratusan ayat. Alhamdulillahirabbil alamin itu mewakili ratusan bahkan ribuan ayat. Maka tepat Al-Quran atau Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Ketika Nabi kita disebut ummi, berarti Nabi kita itu sumber. Dalam hal kecerdasan, dalam hal ilmu pengetahuan, berarti beliaulah sumber ilmu pengetahuan. Diartikan tidak membaca dan tidak menulis, ada benarnya. Tetapi jangan kita simpulkan bahwa orang yang tidak membaca dan tidak menulis itu orang bodoh. Karena sekarang indeks maju mundur satu bangsa kan dihitung dari yang bisa baca dan menulis kan. Nah, Nabi kita tidak perlu membaca dan tidak perlu menulis untuk sampai pada derajat kecerdasan tertinggi yang dicapai oleh seorang manusia. Dialah fatana. Jadi yang punya sifat fatin, yang punya sifat fatana itu hanya Nabi dan Rasul saja, tidak ada yang lain. Dan untuk sampai pada derajat kecerdasan itu, Nabi kita tidak perlu membaca dan tidak perlu menulis. Karena kalau dia mencapai kepintaran dengan membaca dan menulis, sama saja seperti manusia yang lain. Sementara Nabi kita perlu berbeda untuk sampai pada kepintaran itu, untuk menunjukkan bahwa ilmu yang didapatkan oleh Nabi kita itu ilmu yang langsung Allah ajarkan kepada dirinya melalui wahyu. Jadi setinggi-tinggi ilmu yang didapat manusia itu adalah ketika Allah mengajarkan kepada manusia itu secara langsung. Apakah hanya Nabi saja yang menerimanya? Tidak. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang panjang tentang ayat tudain, tentang ayat berhutang itu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan kalian. Jadi hanya orang yang takwanya tertinggi yang akan dapat pengajaran, dapat ilmu dari Allah secara langsung melalui wahyu. Kalau para nabi, kalau tidak nabi maka mereka mendapatkan ilham namanya. Sedangkan kata ummi itu kalau melekat pada satu bangsa, maksudnya adalah bangsa jahiliyah. Nah, bangsa yang jahiliyah ini sering dipahami bahwa mereka itu bangsa yang tidak beragama. Ternyata setelah saya kaji lagi sejarah, kaji lagi sirah, ternyata datangnya Nabi Muhammad di tengah-tengah bangsa Mekah waktu itu, orang-orang Quraisy di ketika itu, orang-orang Quraisy itu bukan orang tidak beragama. Justru mereka itu orang beragama. Apa yang hilang dari agama mereka adalah, inti dari beragama adalah Tuhan. Allahnya, rasa bertuhan itu tidak ada lagi. Allah sendiri menyebut orang-orang Quraisy itu masih sholat. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Mereka orang-orang masih sholat disebut dalam Al-Quran. Tapi menurut Allah, sholat mereka itu di sekitar Baitullah itu hanya muka'an, hanya tepuk tangan gini aja.
wa tasdiyah, dan suara-suara yang tidak jelas. Artinya ritualnya ada. Apakah mereka masih haji dan umroh? Ada haji dan umrohnya, tapi sudah kosong dari kontennya. Jadi kalau kita tahu bahaya sekularisme, ya. Sekularisme itu apa? Memisahkan agama dengan negara, ya nggak? Jadi urusan agama jangan dibawa-bawa ke negara, jangan dibawa-bawa di urusan kantor lah gitu. Agama itu tempatnya masjid, sementara di luar masjid tidak ada bicara agama. Itu bahaya. Nah, ada yang lebih bahaya lagi, apa? Memisahkan ibadah dengan yang punya ibadah. Memperjuangkan ibadah tapi tidak ada isi konten ibadahnya itu. Tidak ada rasa di sini. Jadi perjuangan Rasulullah selama 10 tahun, jauh sebelum diturunkan sholat sebagai perintah syariat yang pertama, sebenarnya mengembalikan Tuhan kepada pribadi-pribadi orang-orang yang dididiknya, yaitu para sahabat. Aneh kan, kok kebersamaan Rasulullah selama 10 tahun baru ada perintah sholat itu di tahun ke-10 kenabian. Berarti 10 tahun itu ada yang sedang diperjuangkan oleh Rasulullah. Apa itu? Nah, mengembalikan bangsa yang ummi tidak ummi lagi. Orang yang tidak kenal Tuhannya menjadi mengenal Tuhannya. Makanya sebenarnya bicara keberhasilan Rasulullah dalam berjuang, dalam mencapai tujuan perjuangannya, kemudian tidak selesai setelah Rasulullah wafat, bahkan kemenangan-kemenangan terus berlanjut dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Sebenarnya keberhasilannya itu di 10 tahun itu. Di 10 tahun pertama Rasulullah SAW mendapatkan tugas dari Allah mengembalikan Tuhan kepada hati manusia. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Lihat. Kalau yang belajar bahasa Arab pasti mengamati kata rasul di sini. Dalam bahasa Arab, rasul di sini disebut nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah itu umum. Seperti dalam surat At-Taubah ada kata-kata qad-ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, dari kalangan kalian. Kalau lawan kata nakirah itu ma'rifat. Kalau ayat itu ada alif lamnya dalam ar-rasul, dalam rasulnya, itu sudah pasti maksudnya Rasulullah. Jadi misalnya walladzi ba'atsa fil ummiyina ar-rasula, itu pasti maksudnya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada Allah di belakangnya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulullah, itu pasti Nabi Muhammad, karena sudah menjadi ma'rifat, sudah khusus, tidak umum. Tetapi ayat ini seperti surat At-Taubah tadi yang saya bacakan itu nakirah umum. Artinya sebenarnya utusan di sini bisa siapa saja. Karena maha adilnya Allah, pasti Allah menghadirkan setiap zaman itu orang yang dipilih olehnya sebagai utusan. Cuma dia tidak harus nabi. Kalau nabi itu ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu ada rasul-rasul yang lain yang mengambil tugas Rasulullah sebagai pendidik itu tadi. Para khulafa yang 4 itu jelas mereka memang menggantikan Rasulullah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz dan khalifah-khalifah yang lain itu memang pengganti wujudnya utusan Allah yang mesti ada setiap zaman manusia. Para mujadid yang Allah siapkan setiap 100 tahun itu pun mengambil tugas seorang rasul juga, walaupun mereka tidak dikatakan rasul atau nabi, tapi mereka mengambil tugas itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, dari kalangan mereka. Mari kita lihat sifat-sifat seorang rasul itu yang berhasil dalam pendidikannya, yang berhasil dalam membina umatnya. Ada 3 di situ dikatakan dalam Al-Qur'an. Pertama, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Apa? Yatlu alaihim ayatihi. Apa artinya? Apa artinya? Apa arti yatlu? Membacakan alaihim kepada mereka, umatnya tadi, ayatihi, ayat-ayatnya. Ayat apa yang dimaksud? Apa? Quran bukan? Quran bukan? Quran bukan? Kalau baca terjemahan memang maksudnya ayat Al-Quran. Tetapi ada ayat yang lain yang membuat saya berpikir kembali, apakah yang dimaksud itu ayat-ayat Al-Quran? Allah berfirman dalam surat yang lain, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan menampakkan kepada mereka, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami,
Fil afaq. Afaq itu jamak dari ufuk, dari sudut-sudut yang jauh. Ufuk itu kan sesuatu yang kita lihat tapi jauh sekali. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Apa arti ayat di situ? Ayat Quran bukan? Apa artinya? Bukti. Ayat itu arti harfiahnya bukti. Makanya rugi nggak bisa bahasa Arab begini. Ya, arti ayat itu bukti. Nah, kalau Allah, kalau Rasul, kalau utusan itu membacakan apa ya bahasanya, membacakan apa ya? Ayat-ayatnya, membacakan bukti-buktinya, menjelaskan, menanamkan lah itu. Menjelaskan bukti-bukti Allah. Kan kembali lagi ayat-ayatnya itu kepada Allah kan? Ayatihi, hi di situ adalah Allah. Saya yakin maknanya bukan membacakan ayat Al-Quran. Karena apa? Karena kalau maksudnya membacakan ayat Al-Quran, di sifat yang ketiga ada kata-kata wa yu'allimuhum al-kitab, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran jelas. Jadi nggak perlu diulang, bahkan lebih dalam, bukan hanya membacakan tapi mengajarkan. Kemudian dalam sejarahnya yang saya baca dari Siratul Nabawiyah, dari sirah Nabi Muhammad SAW, Nabi sangat jarang sekali membacakan ayat Al-Quran. Seringnya Nabi meminta sahabat yang lain untuk membacakan, beliau yang mendengarkan. Contohnya, saya ingin mendengar bacaan siapa? Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah. Karena apa? Karena suara Abdullah bin Mas'ud dan cara membacanya dia itu mirip seperti Jibril membacakannya kepada Nabi. Ghaddon kama unzil. Jadi sangat segar seperti pertama kali diturunkan. Itu alasannya kenapa Rasul sering meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Al-Quran depan dirinya dan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah paling sekali aja begitu menerima wahyu dia sampaikan, ini ayat Quran gini, tolong simpan ayat ini dalam surat ini ayat kesekian. Itu Rasulullah sekali aja. Jadi bagi saya paham di sini, saya memahami di sini, yatlu alaihim ayatihi adalah menyampaikan, menanamkan, menjelaskan bukti-bukti adanya Allah. Sehingga tepatlah seperti tadi yang saya katakan, kenapa 10 tahun itu belum ada perintah sholat? Rasulullah berjuang untuk menanamkan Tuhan dalam hati. Saya pernah menyampaikan di sini kan, kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya adalah ketika dia memaksa anaknya supaya kenal, takut, dan taat kepada dia. Padahal anak kita tuh milik kita, bukan? Kita kan hanya terima apa? Amanah. Siapa yang memberi amanah itu? Allah. Harusnya seorang orang tua dalam mendidik anaknya, mengajak anaknya untuk kenal kepada Allah, supaya anak kita itu takut dan taat kepada Allah. Takut dan kenal kepada Allah itulah yang akan mengantarkan mereka mudah untuk mentaati kita. Kenapa? Karena Allah memerintahkan setiap orang untuk taat kepada orang tua dan mencari ridho orang tua. Kalau pondasinya setiap anak taat kepada orang tua karena Allah, kalau pondasinya setiap istri taat kepada suaminya karena Allah, apapun yang dilihat dari orang tuanya, dia tidak akan pernah kecewa dalam taat kepada orang tua. Kita adalah manusia yang punya banyak salah, punya banyak kesalahan, mudah sekali berbuat dosa. Kalau ketaatan istri dan anak-anak kita karena kita suami dan ayah mereka, begitu mereka melihat kesalahan yang dilihat dengan mudah, ketaatan itu akan berkurang. Ya ibu enak, ibu suaminya baik, lah saya, kan begitu. Bisa aja kan? Ibu sama-sama ayah suami istri pergi ke majelis taklim, suami saya mana mau. Kalau itu ukurannya, pasti Siti Asyah tuh nggak selamat, bener nggak? Bu, pasti Siti Asyah, istrinya Fir'aun tuh pasti nggak selamat kalau ukurannya suami. Fir'aun manusia paling durhaka di zaman itu, tapi Siti Asyah selamat, berbeda. Kenapa? Taatnya Asyah kepada Fir'aun bukan karena dia suaminya. Itu kan ketaatan yang berdasarkan kasih sayang. Kasih sayang berdasarkan tabi'i, memang fitrah manusia menyayangi. Dari sayang itu mungkin timbul rasa taat. Tapi kalau terjadi sesuatu yang ini berbeda, kalau bukan karena pondasinya taat kepada Allah, dengan mudah kecewa. Makanya Siti Asyah tidak diceritakan begitu dia menerima kebenaran, langsung datang kepada Firaun,
Firaun, saya sudah gak cocok dengan kamu, kita cerai aja. Gitu kan? Enggak. Nah, namanya jodoh itu Allah pertemukan, itu memang tepat sekali dan tidak pernah salah. Siapa yang bisa menghentikan jodoh itu hanya Allah sendiri. Lihat, Siti Asyah tidak datang kepada Firaun minta cerai, sampai Allah punya sendiri cara Allah untuk menyelesaikan atau menghentikan perjodohan itu. Siti Asyah kan tidak menampakkan keimanannya, tapi menyembunyikan keimanannya. Tapi karena memang iman itu bukan sesuatu yang bisa disimpan dalam hati saja, perlu dimunculkan dalam kata dan perbuatan. Beliau tidak sadar, keluar juga sampai diketahui. Nah, ketika Asyah disiksa dan dibunuh oleh Firaun, ketika itulah jodohnya berakhir. Allah sendiri yang memisahkan mereka dengan cara Allah. Makanya kalau pasangan suami istri mengatakan, aduh saya nggak cocok lagi sama dia, itu dari mana? Nggak boleh mengatakan begitu. Justru kebersamaan itu karena ketidakcocokan. Kenapa kita dijodohkan? Karena tidak cocok dengan dia gitu. Oleh karena itulah kita dijodohkan, karena kita berbeda. Mur dan bau berbeda kan? Makanya mereka berjodoh. Kalau sama-sama bulat atau sama-sama lurus begini tidak berjodoh, karena sama. Jadi buah dari yatlu alaihim ayatihi tadi, kalau itu pada sifat pendidik, suami itu mendidik istri dan mendidik anak, ayah mendidik anak-anaknya, atau seorang pemimpin kepada pimpinannya, ya. Hikmah dari yatlu alaihim ayatihi, justru kewajiban pertama kita kepada orang-orang yang kita pimpin dan orang yang kita didik adalah perhatikan ibadah mereka, perhatikan kenal mereka dengan Tuhan. Ini bisa dipraktekkan dalam bahasa yang umum kok, bisa dibawa ke perusahaan kok. Bagaimana seorang manajer bisa membawa timnya bekerja dengan baik dan melahirkan kinerja yang baik kalau dia dengan timnya berbeda tujuannya. Makna dari kata Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah, itu kan jelas. Kalau kita ingin bersatu, maka perlu ada tali yang menyatukan kita. Nah, tali yang menyatukan kita itu apa? Itu yang harus ada dan yang harus kuat. Jadi kenapa umat Islam sekarang tidak bersatu? Karena talinya lemah atau tidak ada sama sekali. Nah, bagaimana cara menyatukan mereka? Adalah cari kesamaan. Kalau kita masih memimpin orang-orang di bawah kita itu, mereka masih beragama, mereka masih bertuhan, ada kesamaan. Jadi beda hasilnya ketika seorang pemimpin mengajak anak buahnya untuk bekerja karena Tuhannya, beda hasilnya. Sama ada pegangannya. Makanya negara kita tuh silanya benar, yang nomor satu adalah ketuhanan. Orang-orang yang beragama di negeri kita sebenarnya nggak berhak hidup di sini, itu tidak boleh ada di sini. Silahkan keluar. Jadi tali kepada Tuhan itulah yang bisa menyatukan seseorang dengan sesama orang-orang yang meyakini adanya Tuhan. Bisa dibawa sama-sama, bisa dibawa kerja bareng, sehingga ada kesamaan antara manajer dengan orang-orang yang di bawahnya, antara direktur dengan orang-orang yang di bawahnya, maka akan mudah sampai kepada tujuan. Jadi bagaimana kita memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah tim dalam perusahaan, kalau kita dengan orang-orang yang kita bawa itu, orang yang kita pimpin itu beda tujuannya. Tidak ada satupun yang bisa menyatukan, tidak ada sesuatu yang bisa menyatukan kita. Itu hikmah dari yatlu alaihim ayatihi, berjuang mengenalkan Tuhan. Ya, saya yakin orang yang beragama pastilah dia akan takut Tuhan, karena saya yakin sampai hari ini tidak ada yang agama yang mengajarkan keburukan, itu tidak ada. Ada namanya kebaikan universal yang setiap orang yang walaupun berbeda agama itu menganggap itu salah ya salah, baik ya baik. Tidak ada satu agama yang menyebutkan bahwa mencuri itu boleh, kan nggak ada. Kalaupun ada, itu adalah penyimpangan dari agamanya. Seperti doktrin Yahudi mengatakan kalau riba sesama mereka boleh, tapi riba dengan non Yahudi itu boleh. Itu kan penyimpangan. Agamanya tidak mengajarkan itu sebenarnya. Sifat yang kedua, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Apa artinya wa yuzakkihim? Dan mensucikan mereka. Apa yang disucikan oleh mereka? Nafsunya. Artinya, seorang pemimpin yang berhasil itu mesti dia mampu mendidik. Nah, kemampuan mendidik inilah yang tidak banyak orang miliki. Kenapa? Karena dalam mendidik itu kadang-kadang kita perlu menyakitkan diri kita dan orang yang kita didik. Contoh yang ingin saya ambil, satu cerita yang sering saya sampaikan adalah bagaimana seorang ibunya dari Imam Syafi'i,
Ketika Imam Syafi'i itu belajar di usia sangat muda, bahkan masih anak-anak, berbulan-bulan tidak bertemu dengan ibunya, kemudian dia pulang ke rumah ibunya dengan sangat senang sekali karena ingin berjumpa dengan ibunya yang sudah lama tidak ditemuinya. Kemudian dia mengetuk pintu dengan cara yang kurang pas, kurang baik, kurang sopan. Mungkin dia mengetuk pintu dengan keras. Kalau itu terjadi pada orang tua yang biasa, pada ibu yang biasa, mungkin ya namanya juga anak-anak lah. Wajar juga dia sudah lama nggak ketemu kan. Tapi tidak terjadi dengan ibunya Imam Syafi'i. Ketika anaknya mengetuk pintu dengan keras, sama sekali dia tidak membuka pintu itu, bahkan mengatakan, pergi kamu, namanya siapa? Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris. Pergi kamu Muhammad, sampai kamu tahu bagaimana cara mengetuk pintu dengan baik. Sedih nggak Imam Syafi'i diusir oleh ibunya? Sakit nggak dia? Saya pikir ibunya lebih sakit lagi. Siapa yang nggak sayang sama anak? Siapa yang nggak ingin ketemu anak sudah berbulan-bulan nggak ketemu? Tapi lihat hasilnya setelah itu. Siapa? Orang yang diusir oleh ibunya karena mengetuk pintu gak benar tuh jadi siapa setelah itu? Jadi orang terbaik di zamannya, orang terhebat di zamannya, Muhammad bin Idris Syafi'i, atau yang kita kenal Al-Imam Syafi'i. Begitulah mendidik. Kadang-kadang ada sesuatu yang dia harus berani lakukan, padahal itu tidak menyenangkan buat dirinya dan buat orang yang dia didik. Coba lihat perbedaan sikap Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Dia berkunjung kepada, ini hebatnya Sayyidina Umar pendidik ya, dia berkunjung kepada salah satu gubernurnya namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Waktu itu Muawiyah itu gubernur, kalau tidak salah, Syam. Tiba-tiba dia melihat Muawiyah itu punya pakaian kebesaran sebagai seorang gubernur dan punya kendaraan hebat juga gitu ya sebagai seorang gubernur. Artinya kendaraan dan pakaian yang dia pakai berbeda dengan masyarakat umum. Lain halnya khalifahnya, pimpinannya, bosnya pada waktu itu Sayyidina Umar, bagaimana dia memimpin di Madinah? Ada kantornya nggak? Ada istananya nggak? Dia memimpin mentadbir negara yang besar itu hanya di bawah pohon kurma dekat masjid kan? Dan tidak ada penjaga satupun. Apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan adalah baju satu-satunya yang dia punya, dan sudah ada 18 tambalannya. Maka wajar kalau Umar bertanya kepada Muawiyah, kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu tidak seperti gubernur-gubernur lain? Apa jawaban Muawiyah? Saya menjadi pemimpin, menjadi gubernur di satu kawasan yang dulunya dikuasai oleh Romawi. Bagi masyarakat sini, bagi penduduk sini, seorang pemimpin mestilah berpenampilan seperti saya supaya dihormati. Apa jawaban Sayyidina Umar? Sungguh ini adalah sebuah pemikiran yang brilian dari seorang yang cerdas. Jadi memang ada kalanya kita perlu, ada kalanya untuk menyampaikan kebenaran, supaya meyakinkan di depan orang itu, kita perlu menampakkan bahwa kita itu sama, bahkan lebih dari dia. Bisa, boleh. Jadi nggak perlu kita ngomong, Ustadz itu mewah banget ya. Mewah menurut siapa? Kalau dia mampu beli belum tentu mewah kan gitu. Mewah itu kan kalau nggak punya uang maksa untuk beli gitu. Kalau bagi dia itu nggak mahal, bagi dia itu nggak besar, nggak mewah. Kalau memang diperlukan gitu. Mewah itu kan membeli sesuatu yang kita tidak perlu. Dan zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa. Zuhud itu tidak ada ketergantungan. Menjadikan dunia itu seperti toilet. Kita butuh toilet kan? Butuh toilet kan? Butuh sekali. Repot kalau nggak ada toilet. Soalnya saya pernah jalan tuh ke Asia Tengah. Ya Allah, toiletnya ketinggalan banget lah dengan kita. Padahal negara ini katanya maju sudah. Saya sampai bercanda kepada mereka, ini kayaknya bisnis di negara ini bisnis yang menjanjikan toilet. Karena toiletnya kotor banget. Bahkan sampai di rumah makan, sampai rumah penduduk itu. Jadi toilet penting. Tapi apakah toilet itu kita bawa kemana-mana? Kita pakai saat perlu aja kan? Seperti itu dunia. Kita perlu, tapi ya kita pakai saat kita perlu aja. Maka jawaban Sayyidina Umar, tanggapan Sayyidina Umar kepada Muawiyah itu seperti itu. Ini adalah ide brilian, pemikiran brilian dari seorang yang sangat cerdas. Lain halnya ketika dia berkunjung ke Mesir. Kalau nggak salah gubernurnya Amr bin As atau siapa saya lupa. Nanti saya pastikan lagi. Jadi gubernur Mesir itu
mencontoh apa yang dilakukan Sayyidina Umar, memastikan di tempat dia memimpin itu tidak ada orang kelaparan. Lihat ya, Sayyidina Umar kan tiap malam tuh patroli keliling di Madinah. Dengar ada apa ya? Ada seorang ibu yang lagi masak apa? Masak batu. Ini pelajaran buat kita. Kalau negara yang hebat itu bukan negara yang tidak ada penduduk miskin. Bukan. Di zaman Sayyidina Umar itu terbaik setelah kepemimpinan Rasul dan Abu Bakar, itu zaman terbaik. Itu masih ada penduduk miskin, tapi mentalnya nggak miskin. Ibu itu bisa nggak ngomong sama anaknya, nah hari ini kita nggak ada beras, hari ini kita nggak ada gandum, bisa nggak? Bisa, tapi dia nggak mau kelihatan miskin depan anak-anaknya, nggak mau kelihatan orang nggak punya, maka dia masak batu. Mental kan yang nggak miskinnya, kaya mentalnya. Tapi kejadian itu didengar oleh Umar. Kemudian Umar bawa gandum ke rumahnya kan. Nah, itu dicontoh oleh gubernurnya di Mesir. Jadi setiap hari apa itu ada pembagian sembako lah kalau kita. Jadi siapa di tempat itu yang miskin silahkan ngantri di depan Baitul Mal, karena gubernur membagi-bagikan makanan untuk bagi mereka yang nggak punya. Sampai Sayyidina Umar di tempat itu, dia melihat ada barisan apa nih? Oh, gubernur kami setiap hari ini memang membagikan makanan bagi mereka yang nggak punya. Wah, hebat. Tapi begitu kecewanya Sayyidina Umar ketika dia melihat dalam barisan itu orang yang paling depan adalah gubernurnya. Jadi gubernurnya orang paling miskin di tempat itu. Nah, kalau kita mungkin pemimpinnya, ya Allah, apa gubernur saya sampai gak makan gitu, sampai gak punya makanan di rumah, mungkin kita wajar begitu ya, kita mungkin punya sisi kasihan kita kepada orang itu, tapi tidak kepada Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Dia tarik sahabat yang sedang ngantri itu, dan dia seorang gubernur, dia pukul depan semua orang. Tapi orang yang dipukul itu tersenyum, bahkan berterima kasih. Mendidik. Kenapa? Dua-duanya diberi paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya gubernur ini sudah hebat sekali. Menjadi orang paling miskin itu memang hebat banget, dan memang style pemerintahan di zaman itu memang begitu. Orang yang paling memimpin itu justru orang yang paling gak punya apa-apa. Karena apa? Waktunya dihabiskan untuk mengatur umatnya, sementara dia gak sempat untuk cari rezeki sendiri, cari nafkah sendiri. Tapi inginnya Sayyidina Umar tuh, biarlah orang tuh gak perlu tahu kalau kita itu miskin. Saya juga miskin gitu loh. Jadi gak perlu tahu, biar Allah saja yang tahu derita kita ini, biar Allah saja yang menilai. Maka ditampar orang itu depan semua orang, dipermalukan. Tapi tamparan itu tamparan didikan, yang menampar dan yang ditampar pun sama-sama bersyukur. Kenapa? Dengan tamparan itu, orang itu sebenarnya kan sudah sampai kepada derajat yang tinggi, tapi karena dia menampakkan kemiskinan depan penduduknya, depan orang-orang yang dia pimpin, itu mungkin sedikit turun lagi. Nah, ketika ditampar itu, mudah-mudahan tamparan itu membalikan dia kepada kondisi yang tinggi itu kembali. Itulah pendidikan. Sudahkah kita berani pada istri kita ditampar, kemudian dia tersenyum dan terima kasih? Malah nampar balik. Anak kita marahin, tapi dia terima kasih kepada kita. Harusnya seorang pemimpin bisa. Cuman memang itu nggak bisa sembarangan. Itu ada ilmunya, ada pendekatannya, ada diskusi sebelumnya, ada sesuatu yang ditanam dulu. Nah, ketika dia yang ditanam itu nggak ada, ya pasti ditampar akan nampar balik. Anak kita ditampar mungkin pergi dan nggak pernah pulang. Jadi ada yang ditanam tadi, yatlu alaihim ayati, baru bisa mempraktekkan wa yuzakkihim. Karena nafsu yang dibersihkan itu mesti nantinya timbul nafsu yang hanya memiliki sifat mahmudah saja. Seorang pendidik adalah orang yang paling tahu yang baik. Seorang pendidik yang baik adalah orang yang paham betul dengan kebaikan dan keburukan orang-orang yang dia didik. Maka konsentrasi dia adalah bagaimana menyuburkan sesuatu yang baik dan menguburkan sisi yang tidak baik. Manusia diciptakan bekalnya sama, ada kecenderungan untuk baik dan ada kecenderungan untuk buruk. Dibekali dengan fujur, dibekali dengan takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa yang berhasil? Qad aflaha man zakah. Tunggu telah berjaya orang-orang yang berhasil mensucikan nafsu itu. Wa qad khaba man dassaha, dan tunggu telah merugi orang-orang yang menodai nafsu itu.
Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita supaya nafsunya bersih, sementara kita pun masih dipenuhi dengan kotoran daki dalam nafsu kita. Makanya didik kita dulu. Terakhir, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Seorang pemimpin yang hebat, seorang pendidik yang baik, dia mengajarkan kepada orang yang dia didik, yang dia pimpin, Alkitab adalah Al-Quran sebagai tujuan atau sebagai bahan didikan utamanya. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menambahkan di situ tidak hanya Alkitab, tapi ada Al-Hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah jabaran, penjelasan atau mengejawantahkan kitab Al-Quran menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Artinya, sosok Rasulullah di zaman dulu, dialah orang yang mengamalkan Al-Quran sehingga seluruh tingkah lakunya itu adalah Al-Quran. Siti Aisyah tidak ragu ketika ditanya apa akhlak Rasulullah. Akhlaknya adalah Al-Quran. Ketika para sahabat bertebaran di muka bumi, ketika mereka menguasai 3/4 dunia ini, maka seluruh manusia melihat sosok para sahabat itu adalah sosok orang-orang yang bisa dikatakan sebagai Al-Quran hidup. Makanya mushaf Al-Quran kan tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Abu Bakar. Baru di zaman akhir Abu Bakar, baru disatukan di zaman Sayyidina Utsman. Karena Rasulullah lebih concern kepada penanaman Al-Quran di hati para sahabat, sehingga para sahabatnya itu menjadi Al-Quran yang hidup dan berjalan. Itulah makna Al-Hikmah. Nah, setiap zaman mesti ada Rasul tadi, mesti ada seseorang yang mampu mewujudkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya Rasulullah memberikan perhatian sekali kepada orang-orang yang tilawahnya hebat kan. Rasul kan pernah memberitahu tuh ada kelompok yang bahaya, yang tidak sopan kepada Rasulullah, narik Rasulullah dari belakang. Rasulullah sedang membagikan ghanimah. Muhammad, adil dalam berbagi. Nabi Muhammad bilang, siapa yang tidak adil? Siapa yang mampu adil kalau Allah dan Rasulnya tidak mampu adil? Sayyidina Umar mencabut pedang kan, Rasul izinkan saya bunuh dia. Tidak sopan banget gitu kan, pada seorang pemimpin sekelas Rasulullah dia begitu. Kata Nabi Muhammad, gak perlu. Nanti dibilang Muhammad itu membunuh sahabatnya sendiri. Tetapi Nabi Muhammad memberikan wanti-wanti, nanti orang itu akan ada temennya. Sholat kalian jika dibandingkan dengan sholat mereka, sholat kalian gak ada apa-apanya. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka, puasa kalian gak ada apa-apanya. Bacaan Quran mereka sungguh indah, tapi hanya sampai di tenggorokan saja. Sungguh mereka telah keluar dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kalau aku masih hidup di waktu itu, kata Rasulullah, aku akan perangi mereka sebagaimana Tuhan telah membinasakan kaum Ad dan kaum Thamud. Jadi kalau kita fokus kepada hafalan Quran, bacaan Quran tartil dan indah sesuai dengan lagunya yang sekarang lagi heboh banget tuh ya, lagam Jawa, apalagi diperdebatkan gitu. Menurut saya itu nggak perlu dan nggak penting untuk diperdebatkan. Yang perlu diperdebatkan itu bagaimana caranya, seperti Rasulullah tadi, menjadikan Al-Quran sebagai hikmah. Nah, hikmah itu ada masa berlakunya. Kalau Rasulullah, di zaman Rasulullah ya Rasul, di zaman sahabat ya sahabat, di zaman tabi'in ya tabi'in, di zaman tabi'in ya tabi'in. Nah, di zaman modern itu perlu ada orang yang paling paham, dan kepahamannya itu dipahamkan Allah Subhanahu wa taala, mempraktekkan Al-Quran menjadi sesuatu yang dinilai, dilihat, bisa dirasakan orang dalam setiap perilakunya. Itulah seorang pendidik yang semestinya mampu mendidik itu. Dengan 3 sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lihat ujung ayat ini. Kalau kita tidak ketemu dengan guru yang seperti itu, dengan pendidik yang seperti itu, kalau kita tidak bisa mampu mendidik seperti itu, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh kita berada dalam kesesatan yang nyata. Sesat di hadapan Allah, kita nggak tahu lagi kemana, kita nggak tahu gimana bertindak, kita tidak mau kemana kita pergi, kita hidup seperti binatang ternak hidup, seperti yang dikabarkan dalam Al-Quran. Mereka makan, mereka bersenang-senang seperti makan dan bersenang-senangnya binatang ternak. Wallahu a'lam bishawab. Al-'afwu minkum, mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada kebaikannya itu adalah di sisi Allah, Rasulnya, dan guru-guru saya yang telah mendidik saya. Saya hanya manusia biasa, saya hanya menyampaikan, saya tidak bisa merubah apapun. Saya hanya menjadi penyebab ilmu ini sampai kepada saudara sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf, mohon dibuka pintu maaf jika ada kesalahan kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.